Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang kami hormati Ustadz Abdul Adim Irsyad, Kiai kami di Pondok Pesantren Nurul Hikam Malang yang selalu kami taati. Yang kami hormati para jamaah pengajian di dalam bimbingan Ustadz Adim. Perkenalkan, saya Khalid Amrullah. Saya ini termasuk bisa dibilang santrinya Ustadz Adim yang agak bandel, jarang mengaji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini yang paling bandel, jadi tidak mengaji. Karena jam-jam sekian itu biasanya saya masih ribet dengan urusan dunia. Jadi kali ini, malam ini saya ditugasi oleh Mas Nanda untuk membantu menjadi host. Insya Allah nanti setiap malam Minggu, malam Senin, dan malam Selasa, saya yang akan membawakan acara atau pengajian yang membuka pengajian kitab Nasoibul Ibad ini. Sudah hari keempat saya tidak ikut, kemarin ikut Al-Hikam tapi sambil menyelesaikan sesuatu karena kesibukan yang tidak biasa. Alhamdulillah malam ini saya bisa bergabung untuk mendengarkan kembali ulasan kitab Nasoihul Ibad karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Dulu waktu di pondok saya juga pernah mengaji kitab ini, tetapi sudah lama sekali dan alhamdulillah malam ini diberi kesempatan mengaji kepada ahlinya Ustadz Abdul Adim Irsyad. Semoga memberi kenangan kembali dulu waktu di pondok pesantren. Kitab ini memang luar biasa dan menjadi semacam kitab wajib di pondok-pondok, terutama pondok salaf. Anak-anak santri kalau belum pernah mengaji kitab Nasoihul Ibad ini bisa dibilang ya agak kurang ya. Biasanya di pondok itu mesti ditanya, sudah ngaji ini, ngaji ini, ngaji ini. Salah satunya Nasoihul Ibad. Kita harus jawab sudah, meskipun kita juga kadang-kadang lupa tentang isinya. Oke, pada malam hari ini tidak berpanjang lebar. Semoga saya minta doa, semoga saya bisa istiqomah mengaji supaya timbul kecintaan kita kepada ilmu, pada agama, dan menambah keimanan kita semua. Di tengah-tengah kesibukan kita harus seyogianya menyempatkan diri untuk menambah ilmu, mencari ilmu, termasuk dalam pengajian yang seperti pada malam hari ini. Bapak, Ibu semuanya, baiklah, mari kita buka pengajian ini dengan bacaan umul kitab. Semoga membawa barokah, manfaat, fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Biridha'illahi ta'ala, birasillahi ta'ala, birusli sallallahu alaihi wasallam, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami persilahkan Ustadz Abdul Adim memberikan materinya dan nanti dilanjut dengan tanya jawab apabila ada waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ustadz Abdul Adim. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah
سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور وجوهنا بنور الإرفان ووسع صدورنا ويسر أمورنا واقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة يا كريم إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apa, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan puasa kita, qiyam kita, tahajud kita, witir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan kelak menjadi modal kita, menjadi bekal perjalanan abadi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap tercurah untuk junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus meyakini bahwa sholawat kita sampai kepada Nabi dan kelak kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita mendoakan orang tua kita dimanapun saja berada yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan sehat jasmani dan rohani, panjang umur, berkah usianya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang telah kembali kepada Allah, mudah-mudahan barokah dari puasa kita, Allah memberikan ampunan, pintu maaf kepada orang tua kita yang telah mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam, dan kebaikannya dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak henti-hentinya kita mendoakan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada. Mudah-mudahan anak turunan kita senantiasa menjadi ahli sujud, anak kita, keturunan kita menjadi orang yang ahlul Quran, anak turun kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang sedang belajar, mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam mendapatkan ilmu, mendapatkan ridho dari gurunya, diberikan kecerdasan intelektual, spiritual, dan insya Allah ilmu yang diperoleh manfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan bangsa Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk kita yang hadir, untuk teman kita, kerabat kita dimanapun berada,
ya, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan apapun Allah berikan jalan keluar yang terbaik, ya, barokah dari bulan suci Ramadan. Dan yang sedang menghadapi kesusahan, kesedihan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kesabaran, ridho dengan kondisinya, dan insya Allah barokah dari ridho, Allah ampuni dosa-dosa, dan insya Allah Allah berikan kehidupan yang mulia di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini kita akan membahas tentang bekal, ya, bekal di alam barzah. Nah, ini digambarkan orang di alam barzah itu masa tunggunya lama. Nah, jadi masa tunggunya itu sampai hari kiamat. Ibarat orang dalam perjalanan yang begitu panjang, kalau bekalnya tidak cukup, itu bisa keleleran di pinggir jalan, atau bisa kekurangan bahkan kelaparan. Tapi kalau bekalnya cukup, sepanjang perjalanan itu tidak akan mengalami keresahan karena apa? Bekalnya cukup. Untuk itulah orang yang bekalnya cukup, menunggu hari kiamat di alam barzah, dia tetap happy karena bekalnya itu banyak, mulai bekal sholatnya, bekal sedekahnya, bekal birrul walidainnya, bekal sholat malamnya, bekal membaca Al-Qur'annya, baik dengan tetangga, kerabat, itu cukup. Nah, ini yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Telah berkata Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Man, barang siapa, dakhala, telah masuk, al-qabra, di alam kubur, bila zadin, tanpa bekal sedikit pun, faka'annama, maka seolah-olah, ya, rakiba, dia sedang naik, al-bahra, naik, ya, atau mengarungi lautan tanpa bahtera. Ya, kita gambarkan orang, ya, orang di atas air laut tanpa perahu. Itu seperti apa? Akan tenggelam. Pasti akan tenggelam. Nah, tidak mungkin dia itu bisa selamat karena lautan yang begitu luas, lautan yang begitu luas tanpa bertepi, kemudian orang akan berenang. Nah, sehebat-hebatnya orang bisa berenang, kalau di lautan itu pasti akan tenggelam. Maka begitulah gambaran orang yang di alam barzah tetapi tidak punya bekal yang cukup. Nah, kita, alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup, ya, masih banyak yang harus kita lakukan untuk memperbanyak bekal kita, bekal perjalanan abadi kita, yaitu dengan sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Al-Quran, birrul walidain, berbuat baik kepada teman, ya, berbuat baik kepada tetangga, kerabat, ya, menyayangi anak kecil dan menghormati orang tua. Bahkan, ya, hal-hal yang bisa kita perbuat karena itu pada hakikatnya adalah sedang mempersiapkan diri untuk
melaksanakan perjalanan yang begitu panjang, yaitu perjalanan ke akhirat. Dan banyak sekali yang harus kita lakukan, termasuk bulan puasa ini adalah bulan bagi kita untuk bercocok tanam. Sholat kita ya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau bisa semua jenis sholat sunnah kalau bulan Ramadan kita laksanakan, mulai sholat tarawih, nanti malam ditambah qiyamul lail, ditambah lagi dengan witir, ya nanti setelah sholat witir, kemudian dilanjutkan sholat sunat fajar, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran baca wirid, kemudian subuh, setelah subuh kemudian menunggu sebentar kerja, kemudian agak siang melaksanakan sholat duha, dan sholat duha kemudian menunggu sholat duhur, setelah sholat duhur menunggu sholat asar, kemudian menunggu buka puasa dan menunggu adzan maghrib. Nah itu semuanya proses yang kita laksanakan, yang kita lakukan dari satu waktu ke waktu yang lain itu adalah menjadi ibadah. Dan itu kalau kita maksimalkan, ya setelah puasa selesai itu akan menjadi sebuah habit, ya sebuah kebiasaan yang baik, dan insya Allah itu manfaat bagi kita dan itu akan menjadi bekal kita. Nah itu secara otomatis nanti kalau kita di alam barzah itu semua akan menjadi bekal kita. Nah itu namanya mempersiapkan diri menyambut kematian. Nah, ini apa namanya cara ya. Kemudian sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kama qala alaihi salatu wasallam, mal mayyitu fi qabri illa kal ghariki al mughawwith. Mal mayyitu, mayat atau jenazah di dalam kuburnya, mal mayyitu tidak ada seorang mayit, ya, jenazah fi qabrihi di dalam kubur illa kal ghariki al mughawwithi, seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Kita gambarkan orang di lautan kemudian minta pertolongan. Siapakah yang bisa menolong? Yang bisa menolong ada tiga ya. Yang bisa menolong pertama yaitu sedekah jariyah. Nah, yang bisa menolong sedekah jariyah. Mungkin kita pernah bersedekah dan sedekah itu jariyatun. Sedekatun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Misalkan Bapak Ibu atau saya pernah menyumbang masjid. Masjid itu selama digunakan maka itu akan terus-menerus mengalir pada orang yang ada di alam barzah. Apakah harus masjid? Tidak. Mungkin kita pernah membiayai anak yatim belajar. Mungkin kita pernah membiayai tetangga kita. Mungkin kita pernah kontribusi terhadap pembangunan pondok pesantren. Mungkin kita pernah kontribusi ya terhadap tetangga kita yang kekurangan. Dan itu semua kelak akan menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya kepada orang tersebut. Itu ibarat orang di lautan minta tolong, yang menolong yaitu kebaikannya di dunia. Itu namanya sedekatun jariyah. Yang kedua waladun soleh, anak yang soleh. Loh, kita punya anak, tapi belum tentu loh anak kita itu soleh seperti orang tuanya. Oleh karena itu kita harus berusaha memberikan pendidikan yang baik dan bagus kepada anak kita, sehingga anak kita kalau sudah menjadi anak yang soleh, niscaya itu akan mendoakan. Karena hanya anak yang soleh yang mau mendoakan. Ketika anak yang tidak soleh, itu pasti yang ditunggu-tunggu kapan bapak saya meninggal. Jangan sampai seperti itu. Nah, karena kalau tidak soleh, anak itu mikirnya, bapak ini sudah tua kok nggak mati-mati ini. Karena yang ditunggu itu bukan apa-apa, yang ditunggu itu adalah hartanya. Tapi kalau anak yang soleh, dia itu rela berkorban, yang penting orang tuanya bahagia. Dan mudah-mudahan anak kita termasuk kelak menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sedekatun jariyah, kemudian anak yang soleh, kemudian apa? Anak yang soleh yang sifatnya itu yad'ulahu, mendoakan. Terus yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang
bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, saya berikan contoh begini. Orang yang belajar, kemudian ilmunya diajarkan kepada orang lain, itu namanya ilmu manfaat. Namun perlu diketahui, tidak semua yang kita pelajari itu bisa memberikan manfaat. Ya, kita bisa bisa mendapatkan ilmu manfaat ya dengan catatan pertama. Ya, pertama, mendapat ridho dari seorang guru. Ya, mendapat ridho seorang guru. Sehebat apapun, secerdas apapun, kalau tidak taat kepada gurunya, ilmu itu akan sia-sia. Ya, ilmu itu akan sia-sia. Sehingga para ulama terdahulu itu kalau belajar kepada seorang guru itu satu-satunya apa? Manut, taat kepada gurunya. Walaupun kurang cerdas kecerdasannya itu tidak seperti yang, tapi kemanfaatannya itu luar biasa. Begitu pulang, dia akan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada keluarganya, kepada anaknya, orang dekatnya, kepada masyarakatnya. Bahkan kadang pulang itu menjadi seorang kiai atau ulama yang juga dihormati dan bisa mengamalkan ilmunya. Itu tanda kalau dia itu selama belajar itu memuliakan gurunya, memuliakan kitabnya, ya, kemudian memuliakan keluarga gurunya. Ini adalah tata cara atau kaifiyah atau etika di dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah guru yang ridho akan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi yang akan menemani kita di alam barzah itu ketika seseorang itu diibaratkan tenggelam, pertama yaitu sedekah jariyah, kemudian anak yang soleh yang senantiasa mendoakan, yang ketiga adalah ilmu manfaat. Jadi mal mayyitu fi qabri illa kal ghariki al mughawwith. Itu pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, sif li hasanati Umar. Faqala law kanatil biharu bidadan wa syajaru aqlaman lama hadartuha. Faqala sif li hasanati Abu Bakar. Faqala Umar hasanatu min hasanati Abu Bakar. Ini ada pernyataan Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam, sif, ya. Sif, yaitu sif itu apanya? Sif hasanat Umar. Kemukakan kepadaku tentang kebaikan Umar. Kita tahu Umar bin Khattab itu apa ya? Umar bin Khattab itu orang yang punya gagasan dan gagasannya itu fenomenal. Termasuk tarawih yang jumlahnya 20 rakaat itu juga gagasan Umar bin Khattab. Dulu orang Islam itu nggak punya penanggalan hijriah. Itu juga gagasan Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu orang Islam itu nggak punya mushaf. Ya, dulu itu Al-Quran itu kan tertulis di bebatuan, di kulit onta. Itu juga gagasan Umar bin Khattab. Dulu kalau sholat itu tidak di belakang makam Ibrahim. Kemudian usulan Umar bin Khattab, akhirnya sholat itu di belakang makam Ibrahim. Makanya sampai ada ayat yang punya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi Umar bin Khattab itu termasuk sosok yang fenomenal. Gagasan yang sangat fenomenal itu pada masa pemerintahan beliau. Ya, pada masa pemerintahan beliau, semua sahabat Nabi itu beliau mempunyai aturan dilarang keluar dari kota Madinah, ya, karena khawatir begitu keluar dari kota Madinah, karena di Kufah, di Mesir, ya, kemudian di Syam, di negeri-negeri yang itu terdapat kemajuan, ya, kemajuannya itu pesat, sehingga khawatir para sahabat kalau masuk dalam kemajuan atau perkembangan dunia lain itu terlena dengan dunia sehingga lupa dengan akhirat. Dan termasuk Umar bin Khattab itu beliau itu paling suka makan yang tidak enak. Nah, tapi jangan ditiru nanti. Jadi kalau makan tuh pilih yang nggak enak-enak gitu. Kalau kita kan sebaliknya. Umar bin Khattab seperti itu. Ya, kalau makan itu, kalau ibarat orang Indonesia itu makan karak, kemudian sambelnya itu sambel yang pedas. Khawatir nanti kalau saya terlalu enak lupa kepada Allah. Itu ijtihad Umar bin Khattab. Nah, kalau Utsman, itu beda.
pakaiannya selalu pelente, kendaraannya itu bagus, kemudian pokoknya serba wow itu kalau Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau Umar bin Khattab tidak. Nah, Umar bin Khattab itu punya anak namanya Asim bin Umar. Ya. Nanti Asim itu punya keturunan yang kemudian menjadi khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang kemudian menjadi khalifah yang paling adil pada masa pemerintahan Muawiyah. Ya. Muawiyah bin Sufyan itu nanti anak turunnya salah satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ternyata itu ya keturunan dari Sidina Umar bin Khattab dari Asim bin Umar. Nah, itu apa saja sifatnya? Sif li hasanati Umar faqala law kanatil biharu midada wa syajur aqlaman lamma hadartuha faqala sif li hasanati Abu Bakar faqala Umar hasanatun min hasanati Abu Bakar. Kemukakan kepadaku tentang kebaikan Umar. Lalu Jibril menjawab, andai kata lautan menjadi tintanya dan pohon-pohon menjadi penanya, niscaya aku tidak akan mampu menghitungnya. Lalu Nabi bertanya lagi kepadanya, sekarang kemukakan kebaikan Abu Bakar. Ya. Berkatalah Jibril alaihissalam, Umar adalah salah satu kebaikan dari beberapa kebaikan Abu Bakar. Nah, ada pertanyaan yang menarik. Setelah Abu Bakar itu wafat, ya, setelah Abu Bakar itu wafat, kemudian yang menggantikan kan Sayyidina Umar bin Khattab. Diganti. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab itu berkata begini, wahai Abu Bakar As-Siddiq, anta abtaman ba'daka, kamu itu telah mempersulit penggantimu. Karena ternyata kebaikan Sayyidina Abu Bakar itu, kesolehannya itu sundul langit. Sehingga penggantinya itu untuk mencapai seperti kesalehan Abu Bakar itu sulit. Ya. Tapi perlu diketahui antara sahabat Abu Bakar dan Umar itu saling menghormati, saling memuliakan. Itu dikemukakan oleh Syekh Muhammad Al-Hajjar ya dalam buku beliau namanya, dalam kitab beliau Safa Al-Qaribah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ya menggantikan Abu Bakar ya, kemudian Umar bin Khattab itu tidak mau duduk di tempat duduknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia berkata, kenapa? Tidak pantas pantat saya duduk di tempat orang yang lebih mulia dari saya, yaitu Abu Bakar. Itu sampai seperti itu ya sahabat memuliakan seniornya. Mungkin kalau kita beda, ini tempat guru kita diduduki, kenapa duduk di situ? Biar dapat berkah. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab beda. Nah, dua sahabat ini punya karakter yang berbeda, tapi keduanya itu disifati oleh Jibril alaihissalam itu punya sifat yang mulia. Nah, kemudian ada sebuah pernyataan lagi, izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bis salihil a'mal. Ya. Izzud dunya, kemuliaan dunia dicapai dengan harta, sedang keluhuran akhirat ya dicapai dengan amal soleh. Jadi kalau kita ingin terpandang, ingin terhormat, ingin mulia di dunia, itu harus banyak harta. Tapi kalau kita ingin mulia di akhirat, yaitu wa izzul akhirati bisolih amal, dengan amal soleh. Sehingga ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang punya begini, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi orang beriman itu baru bisa mulia itu kalau ada amal solehnya. Wa amilus sholihat. Izzud dunya bil mal. Kalau orang sudah punya harta, kemudian orang beriman itu keren ya, sangat keren. Sehingga ada pernyataan begini. Ini dalam sebuah syair. Ma ahsanad dini wad dunya idza ijtama'a wa aqbahal kufri wal iflasi bir rajuli. Alangkah indahnya tatkala ilmu dan harta menyatu, sudah kaya raya tapi orang yang berilmu. Ini seperti saya contohkan seorang ulama besar namanya Said Abu Hasan Asyadili. Orangnya itu kaya, sudah kaya, ganteng, hafal Quran, hafal ribuan hadis, itu pokoknya susah kita untuk menandinginya. Dermawan lagi, seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Al-Ghazali, kemudian ada lagi Imam Al-Laythi.
Imam Malik, kemudian Imam Al-Bukhari, konon Imam Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah yang yang terkenal itu konglomerat. Banyak orang yang pernah hutang kepada beliau. Menariknya apa? Ini mau ditiru silakan. Kalau ada orang hutang kepada beliau, itu kan otomatis yang utang itu wajib menyaurnya. Nah, Imam Abu Hanifah kalau ketemu dengan orang yang pernah utang kepada dirinya, beliau itu bersembunyi, kasihan. Oh, ini bisa ditiru ini. Kalau perlu didoakan, ya Allah mudah-mudahan saya lupa biar lupa, dan kalau saya sudah lupa saya ikhlaskan kepada orang yang utang kepada saya. Itu Imam Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah, orang-orang yang punya utang kepada dirinya, beliau itu kalau berjalan kelihatan dari jauh itu langsung beliau itu singitan. Apa ya singitan itu? Bersembunyi. Bersembunyi. Ditanya kenapa? Saya kasihan kalau dia itu sampai melihat saya karena dia itu nggak kuat nagih kepada saya. Loh, itu ada orang seperti itu. Itu Imam Malik juga demikian. Imam Malik itu kaya raya. Ya, begitu ada orang Imam Hanafi pernah datang kepada beliau untuk belajar ilmu hadis. Oh, itu duitnya itu banyak ya. Kalau sekarang itu kira-kira dolarnya itu di tempat ngajinya itu banyak. Kadang sampai, ini kiai ulama kok duitnya sampai banyak. Oh, ternyata duitnya itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Kadang heran, karpetnya untuk di tempat ngajinya itu kira-kira 1 senti. Wow, betapa beliau itu sangat hebatnya, sangat menggunakan harta itu untuk kebaikan. Bajunya selalu bagus. Sarungnya, kalau sekarang sarung itu bagus, semuanya serba bagus. Itu karena Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik ingin menunjukkan kepada Allah menjadi orang yang bersyukur. Imam Al-Laitsi juga seperti itu. Kemudian sahabat Talha, Umar bin apa namanya? Talha bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai ada 6 sahabat yang dijamin surga dan mereka adalah rata-rata konglomerat. Sehingga izzud dunya bil mal, ya, izzud dunya bil mal. Tapi harta yang tentu saja harta yang diperoleh dengan cara halal dan itu menjadi kendaraan untuk menuju akhirat. Nah, ini wa izzatul akhirah bisalihil amal, dan orang bisa bangga hidup di akhirat kelak kalau amal solehnya itu cukup. Nah, kemudian dari Utsman bin Affan, ya, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Ya. Bingung menemukan dunia, bingung memikirkan dunia akan menjadikan hati gelap gulita. Sedang bingung memikirkan akhirat akan menjadi hati terang. Jadi kalau kita itu tiap hari kebingungan masalah atau dibingungkan, disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang tidak ada ujungnya, itu akan semakin gelap hati kita. Sedangkan bingung memikirkan akhirat akan menjadi hati terang, karena bingung memikirkan akhirat, dia itu berpikir, nanti kalau saya menghadap Allah, apa yang akan saya pertanggungjawabkan? Kalau saya punya harta banyak, nanti ditanya macam-macam. Nanti kalau saya miskin, ya, kemudian saya itu terus gelisah, terus kemudian berkeluh kesah, nanti saya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya rajin ibadah. Tapi kalau memikirkan dunia, ya memikirkan dunia tapi tidak ada ujungnya, dia akan mengalami namanya kegelapan, sehingga akhirnya wajahnya kelihatan kusam murung karena di hatinya tergantung pada dunia. Kemudian qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau qala Ali bin Abi Thalib karrama wajhahu, man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talbihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanat tinnaru fi talabihi. Man barang siapa kana, ya, ada fi talabil ilmi, mencari ilmu, kanatil jannatu fi talabihi. Orang yang sedang mencari ilmu, maka surgalah yang dicari. Jadi orang yang mencari ilmu itu seolah-olah digambarkan sedang mencari surga. Maka beruntunglah orang yang mencari ilmu, karena dia itu sejatinya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man salaka tariqan yabtaghi fihi al-'ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Nah, itu kan keren ya. Jadi orang menuntut ilmu walaupun tidak beristighfar kepada Allah itu sudah langsung seluruh tumbuhan dan hewan sampai ikan di dasar laut itu mendoakan. Itu menuntut ilmu. Malaikat itu ridha kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Sehingga tiap langkah menuju tempat menuntut ilmu itu menjadi pelebur dosa. Jadi nggak usah minta, itu sudah otomatis. Berbeda kalau kita istighfar ya. Kalau istighfar bisa jadi itu keinginan kita. Tapi kalau kita datang ke tempat menuntut ilmu itu otomatis diibaratkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kanatil jannatu fi talbihi wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talbihi. Nah, siapa yang mencari maksiat maka nerakalah yang dicarinya. Jadi kalau orang mencari maksiat sama dengan mencari neraka, dan insya Allah kita tidak mencari maksiat tapi mencari ya ilmu, dan mencari ilmu itu sama dengan mencari surga, dan mencari maksiat itu sama dengan mencari neraka. Tapi kalau sudah sudah kadung kita mencari maksiat, gimana caranya? Ya gampang ya. Fattabi as-sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan karena kebaikan itu bisa melebur dosa-dosa. Jadi kita habis melakukan maksiat segera mengikutinya dengan kebaikan, entah itu wudhu, menuntut ilmu, atau dengan beristighfar, atau dengan yang lain, insya Allah menjadi pelebur dosa. Dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, man asallaha karimun wala atharad dunya ilal akhirah hakimun. Orang mulia tidak berani berbuat maksiat kepada Allah, dan orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia di atas akhirat. Man asallaha karimun, orang yang mulia ya. Orang yang mulia tidak berani berbuat maksiat. Jadi kalau orang yang mulia itu mau melakukan maksiat itu sungkan. Nah, apalagi kalau kita sudah pernah belajar ya ilmu kitab Al-Hikam atau kitab Ihya, itu kalau melakukan maksiat tuh ada perasaan gini, iya Allah itu melihat saya, Allah itu memperhatikan saya, Allah itu memberikan apa yang saya inginkan. Itu terasa bahwa Allah SWT itu melihat kita sehingga kita enggan mau melaksanakan maksiat. Jadi rasanya itu tidak berani melakukan perbuatan yang melanggar agama. Kemudian ya, orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia di atas akhirat. Misalkan enaknya ini puasa apa enggak? Enaknya ini ngaji apa enggak? Pasti dia itu akan memilih kepentingan yang akhirat daripada kepentingan dunia. Karena dunia itu baginya itu sementara dan akhirat itu selamanya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Jadi insya Allah kita termasuk orang-orang yang mementingkan akhirat. Nah, bukankah dunia ini ladang? Iya. Kalau orang sudah tahu ilmunya, ya, dunia saja itu akan menjadi bekal akhirat. Apalagi yang jelas-jelas akhirat. Kemudian dari Al-Mashi radhiyallahu anhu, man kana ra'su malihi taqwa kalatil alsun an wasfi ribhi dinihi, wa man kana ra'su malihi ad-dunya kalatil alsunu an wasfi khusrani dinihi. Man barang siapa man kana ra'su malihi at-taqwa, barang siapa yang modal pokoknya adalah takwa, maka lidah-lidah menjadi keluh untuk mensifati keuntungan agamanya. Dan barang siapa yang modal pokoknya dunia, maka lidah juga tidak mampu menjumlah kerugian agamanya. Jadi orang yang orientasinya itu akhirat, itu kalau mau membincangkan urusan dunia itu lidahnya itu nggak enak, nggak tertarik ya. Sini ya. Dan barang siapa yang modal pokoknya itu dunia, maka lidah juga tidak mampu menjumlah kerugian agamanya. Jadi sebaliknya, kalau pokoknya itu dunia, itu kalau kita membincangkan tentang kekayaan orang lain,
membincangkan keburukan orang lain itu tidak ada batasnya. Bahkan waktu 24 jam itu mungkin kurang. Tapi kalau modalnya takwa itu membincangkan apa sih untungnya? Nah, apa? Jadi lidah itu seolah-olah tidak mau diajak untuk berbicara atau membincangkan keburukan orang lain. Itu berarti modalnya takwa. Tapi kalau modalnya itu dunia, itu sebaliknya. Jadi membincangkan akhirat itu tidak fasih, ya. Tapi kalau modalnya takwa, membincangkan akhirat itu sangat fasih, ya. Bedanya cuma itu. Kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri, kullu ma'syatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu ma'syatin an kibarin fa innahu la yurja ghufranuha li'anna ma'syata iblis kana asluha minal kibri wa zalata sayyidina Adam kana asluha minasyahwah. Ya, kullu maksiatin an syahwatin. Setiap maksiat yang timbul dari syahwat dapatlah diharapkan ampunannya. Jadi ini gambaran ya orang yang melakukan maksiat. Nah, jadi saya gambarkan di sini ya, orang itu tidak akan bisa lepas dalam hidupnya 4 perkara. Ini kalau kita ngaji Al-Hikam saya sampaikan. Dalam hidup manusia itu tidak akan bisa lepas dari 4 perkara. Pertama, manusia itu pasti mendapatkan nikmat, ya, nikmat zahir atau batin, maka wajib bagi kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia itu pasti menghadapi ujian. Ya, ujian apapun sudah. Maka ketika menghadapi ujian, siapapun ya, baik ujian materi, ujian apa saja, pokoknya menghadapi ujian apa saja, itu wajib bagi kita untuk bersabar. Ya. Yang ketiga, orang itu pasti melakukan maksiat. Nggak ada ceritanya orang nggak pernah maksiat, nggak ada. Jadi semakin dia itu bangga tidak melakukan maksiat, itulah orang yang bermaksiat. Nah, kenapa demikian? Karena orang yang mengatakan dirinya tidak bermaksiat itu berarti manusia yang tidak mengakui sebagai manusia yang tempat salah dan lupa. Nah, sebagai bukti apa? Manusia mesti tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, kenapa? Biar manusia tahu bahwa yang mengampuni, yang memaafkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita jatuh pada perbuatan maksiat, kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Bahkan dalam sholat kita itu tidak lepas dari apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bahkan sholat itu menjadi pelebur dosa. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah menyampaikan antara satu sholat, as-sholatu ila sholat, antara satu sholat ke sholat yang lain, wal jum'atu ilal jum'ati, wa ramadan ila ramadan mukaffirat. Antara satu sholat dengan sholat yang lain, antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadannya itu mukaffirat, pelebur dosa. Ya, kecuali dosa-dosa besar. Jadi kalau kita salah, kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Yang keempat, ini paling penting. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah sholat, misalkan kita bisa semangat tarawih, jangan bilang, wah karena saya memang niat dari awal. Ketahuilah yang menjadikan kita bisa niat, bisa semangat, bisa kuat, itu bukan kita, tapi itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya tidak ada yang namanya menungso itu apa namanya? Kumola luhur, merasa apa Mas Khalid? Kumola luhur itu merasa hebat ya. Padahal hebat kita itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu ma'syatin an syafa'inna yurja ghufranuha. Ya, kalau kita jatuh pada maksiat karena dorongan syahwat dapat diharapkan ampunannya karena Allah itu Maha Pengampun. Tapi setiap durhaka yang timbul dari sikap sombong tidak dapat diharap ampunannya. Tetapi kalau kesombongan itu sulit. Misalkan begini, kamu nggak tahu, saya ini sholat 5 kali itu kalau bukan saya siapa lagi? Itu berarti menampakkan kesombongan. Padahal dia itu bisa sholat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya itu bisa
sebulan penuh ya, tarawih tanpa putus. Itu kayaknya itu membanggakan tarawihnya. Padahal dia itu bisa tarawih juga pertolongan Allah SWT. Ketika dalam ibadahnya muncul kesombongan, maka itu termasuk ya ibadah tapi di dalamnya ada maksiatnya. Sehingga para ulama terdahulu, nah, jadi kadang para wali itu kalau rajin ibadah itu ibadahnya disembunyikan. Jangan sampai ada orang tahu, seperti konsep orang sedekah ya. Itu kalau sedekah itu jangan sampai orang tahu kalau saya sedekah. Nah, kalau zaman sekarang kan nggak bisa seperti itu. Ya, kadang zaman sekarang itu semuanya serba konten, sedekahnya konten, tahajudnya konten, tarawihnya konten, tawafnya konten, sa'inya konten, wukuf di Arafah konten. Apa yang tidak dikontenkan? Karena memang isinya itu supaya orang tahu bahwa saya sedang ibadah. Nah, kalau bisa itu sudah masa lalu ya, ya masa lalu. Bahkan saya punya guru ya, punya guru. Tapi mau ditiru ini sulit. Kalau sudah bulan Ramadan, ya bulan Ramadan beliau itu nggak mau keluar rumah, nggak mau ceramah, nggak mau, pokoknya selama bulan Ramadan karena hafal Quran, beliau itu sholat di rumah bersama keluarganya satu bulan itu khatam Al-Quran. Dan beliau lakukan rutin. Wah ini susah ditiru, tapi hidupnya sederhana. Nah, sepanjang saya tahu, ketika di masjid, misalkan bareng dengan saya, ke masjid, pasti dia itu sholat, pasti mengeluarkan uang untuk dimasukkan di dalam kotak amal. Saya lihat orang ini istiqomah banget ya, dan orang ini tidak punya rasa mangkel. Apa? Misalkan pernah ke bandara, mau kemana gitu, paspornya itu ketinggalan. Jadi memang ini pelupa tapi tingkat dewa. Sebelah di bandara, paspornya ketinggalan. Bilang apa? Oh, paspor saya ketinggalan. Dia nggak pernah, wih gimana harus nggak ada. Ah, ya belum takdirnya berangkat. Cuma gitu aja. Bahkan temannya itu bilang, oh ini ketinggalan pesawat mungkin lebih dari 10 kali. Ya juga tidak pernah merasa mangkel atau merasa, oh ini hatinya sudah mapan ini. Ya kalau mau ditiru itu susah ya. Ini termasuk orang yang sudah mapan hatinya, dan kalau kita meniru juga susah, tapi minimal kita sudah tahu ya, sudah tahu. Jadi kesombongan kullu maksiatin an kibrin fa innahu yurja ghufran. Jadi maksiat kemudian fa innahu yurja ghufranuha ya. Kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Setiap kedurhakan yang timbul dari sikap sombong tidak dapat diharapkan ampunnya. Kemudian li'anna maksiata iblis kana asluha minal kibri. Ya, karena kemaksiatan, kedurhakaan iblis itu berpangkal dari kesombongan, sedangkan kesalahan Adam berpangkal dari syahwat. Ini digambarkan kalau kemaksiatan iblis itu karena kesombongan, kalau kemaksiatan Adam itu berpangkal dari syahwat, keinginan. Coba Adam alaihissalam begitu ada di surga itu kan diprovokasi sama iblis. Misalkan gini, ini buah khuldi. Nah, iblis kan kalau di tafsir-tafsir, di cerita-cerita para ulama itu gini. Nabi Adam alaihissalam itu betapa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat cinta kepada Allah, sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya iblis itu memperdaya sehingga jatuhlah maksiat. Sehingga walaupun jatuh pada perbuatan maksiat, tetapi Allah sudah mempersiapkan ampunannya. Nah, sehingga doanya Nabi Adam itu Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah jatuh, kan kira-kira begini kalau saya ilustrasikan itu. Nah, misalkan saya sangat memuliakan guru saya, kemudian ada yang memanfaatkan. Teman saya bilang, kamu diutus oleh guru kamu untuk ini. Itu begitu saya memuliakan guru saya tidak pernah berpikir apakah berita yang dibawa oleh teman saya itu baik atau tidak. Karena apa? Saya terlalu mengagungkan guru saya. Sehingga kadang berita itu tidak baik. Tapi kita sudah percaya
mendengar guru saya harus taat 100%. Nah, kira-kira Nabi Adam itu juga seperti itu, dipercaya oleh iblis. Nah, akhirnya jatuh pada perbuatan yang dilarang, konsekuensinya dalam cerita-cerita itu turun dari surga, ditaruh di bumi, kemudian Allah berikan pintu maaf, yaitu Allah juga berikan doa khusus. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, berbalik arah dengan berbalik arah dengan iblis. Iblis itu di neraka karena kesombongannya. Makanya begitu dia itu percaya kepada Allah, disuruh oleh Allah untuk bersujud. Ya, untuk bersujud artinya untuk taat. Nggak mau. Nggak mau. Karena dia itu merasa ana khairum minhu. Oh, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan dia dari tanah, dan kau ciptakan dari api. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Makanya orang sombong, misalkan bisa ibadah, merasa lebih baik, itu adalah kemaksiatan yang nyata. Nah, oleh karena itu kita diajari namanya tawadhu. Kalau kita bisa ibadah, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah yang memberikan hati bisa ibadah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya Nabi Adam dengan iblis. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Khalid. Terima kasih. Tutup. Sudah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz mengingatkan kembali tentang betapa pentingnya kita mencari ilmu. Banyak sekali yang kita dapatkan dari uraian pada malam hari ini, tapi saya menggarisbawahi yang beberapa yang penting. Menurut saya adalah mencari ilmu, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Zoom ini, saya kira ini adalah yang punya derajat yang luar biasa, karena orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu itu di mana-mana akan lebih terhormat. Orang yang punya ilmu itu kehormatannya melebihi semuanya. Contoh, di kampung ada orang kaya, kemudian yang satunya ada orang berilmu, pandai. Kira-kira yang dihormati yang mana? Yang dihormati secara khas, secara natural, itu pasti yang berilmu. Ada sama-sama artis, yang satunya sama-sama cantik, satunya pandai bergoyang, satunya berilmu. Oh, dia seorang dosen juga ternyata, misalnya. Pasti yang dihormati adalah yang punya ilmu. Jadi luar biasanya orang yang berilmu itu sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Allah secara nyata. Itu yang kami lihat di kehidupan sehari-hari. Orang yang berilmu dihormati secara lebih kekal oleh masyarakat daripada yang berharta. Kemudian yang saya tangkap berikutnya adalah bahwa orang yang mencari ilmu itu, maka dia sama dengan mencari surga. Dan orang yang mencari dunia itu lebih kepada urusan dunia, itu lebih kepada tidak semuanya ya, lebih akan menuntun kita ke neraka. Jadi alhamdulillah kita diingatkan betapa pentingnya mencari ilmu, karena di dalam agama itu mencari ilmu tidak ada batasnya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, dan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita lupa. Betul sekali Ustadz Adim, saya merasa tersindir dan saya merasa terketuk untuk mengubah mindset supaya lebih mengutamakan mencari ilmu daripada sibuk urusan pekerjaan. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang saya tangkap yang sangat menarik. Kita bisa mendeteksi apakah kita ini maksiat itu gayanya iblis, yaitu karena kita sombong, ataukah kita maksiat itu gaya manusia, yaitu karena kita suka punya keinginan yang tidak terbatas.
Kalau ada orang berarti sombong, berarti itu dia bergaya maksiat ala iblis. Tapi kalau yang maksiatnya itu karena keinginan-keinginan yang sifatnya tidak penting, itu gayanya manusia. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kami persilahkan apabila ada pertanyaan, kami beri kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Adim, akan kami catat, nanti akan dibahas satu persatu. Monggo, silahkan kalau ada. Ibu Lilis, Ibu Ida, monggo. Ibu Wati, monggo. Atau Mas Nanda? Ibu Lani, Ibu, monggo. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Tazim. Uraiannya sangat bagus sekali Pak Ustadz. Jadi mengingatkan kita bahwa kita harus berilmu ya Pak Ustadz, dan kita memang harus ingat bahwa ilmu itu untuk kehidupan di akhirat tentunya lebih berat ke sana. Dan yang kadang begini Pak Ustadz, mohon maaf, kita kan kadang-kadang kalau pas kebetulan bicara begitu, oh iya saya kebetulan misalnya nih, kalau misalnya kita dapat tugas ke sana, itu kan pakai kata-kata, oh iya saya kebetulan waktu itu ditugaskan ke sana begitu ya. Nah, akhirnya kadang-kadang apakah itu kadang-kadang kita terbesit, oh kita tuh kayaknya apa sombong apa enggak kalau seperti itu ya. Apa kita kadang-kadang pakai kata-kata harus qadarullah yang saya yang ditugaskan. Nah, seperti itu Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita itu bicara yang seolah-olah mengandung makna kesombongan untuk itu. Nah, ini yang kita langsung apakah harus istighfar begitu ingat atau bagaimana Pak Ustadz? Ini karena kita kadang-kadang kalau bicara kan langsung oh ya kebetulan saya, nah begitu pakai kata-kata saya, padahal sebetulnya itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah karena Allah ya, karena Allah yang menugaskan kita, Allah yang melangkahkan kita. Demikian Pak Ustadz, mohon maaf, terima kasih. Terima kasih. Baik, monggo. Ustadz dari Bu Endang. Terima kasih. Kadang memang bercanda itu lebih asik ya daripada menceritakan pekerjaan, daripada menceritakan kepemilikan kita. Dengan bercanda itu akhirnya kita itu bisa bahagia. Misalkan udah makan belum? Ayo kita makan-makan. Itu kadang lebih selamat daripada menceritakan, oh saya dulu begini. Karena ketika kita menceritakan saya pernah tugas di sini, waktu itu saya dijadikan ini, itu tatkala kita menceritakan secara tidak sengaja atau secara tidak langsung, itu sebenarnya itu sedang menampilkan dirinya kepada orang lain. Padahal kita tidak tahu yang kita ceritai itu kadang mereka itu tersinggung dengan apa yang kita ceritakan, dan kita tidak menyadari itu, sehingga kadang bercanda itu jauh lebih asyik ya. Misalkan ketemu dengan tukang beca, wah ini panas-panas enaknya ngopi, ayo ngopi ayo, kita bayar, itu senangnya luar biasa, daripada kamu itu dari dulu becak terus masa nggak ada peningkatan. Itu bisa jadi dia itu tersinggung dengan ucapan kita. Nah, misalkan kita punya kedudukan yang sangat tinggi secara akademis, atau kita punya kedudukan yang tinggi dalam suatu jabatan, kemudian dia bilang begini kepada temannya yang dulu pernah bersama-sama, kamu dari dulu itu nggak maju-maju, terus kapan majunya? Padahal yang kita sampaikan ya, itu benar, tetapi kita tidak tahu dia itu sudah berusaha berkali-kali bahkan sekuat tenaga, tapi Allah takdirkan tetap seperti itu, sehingga kadang itu menyakiti. Maka lebih aman itu bercanda. Nah, bercanda isinya apa? Bahagia. Kita makan yuk. Makan apa ya enaknya ini? Nah, kadang saya ini ada tukang becak di depan rumah. Ayo kita keliling. Apa? Ya pokoknya lihat apa gitu. Terus kayak kita ngopi. Sehingga dengan seperti itu orang itu kita merasa kita hargai. Oh ternyata dia itu menghargai saya. Dia tidak pernah merasa statusnya lebih rendah dari kita. Itu sebenarnya sederhana. Ya sederhana.
Seperti barusan ya barusan ada orang yang sakitnya itu 2 tahun, itu sudah habis tubuhnya, sudah habis. Istrinya kemarin cerita kalau apa namanya ngomel sendiri, ngomong sendiri. Terus saya habis sholat tarawih itu bilang ke istri saya, ayo aku kok kelihatan ya, pingin ke sana. Saya ke sana, ya. Saya ke sana, kemudian begitu datang, salaman, cerita-cerita, saya cerita, gimana dulu tertariknya sama istrinya dan lain sebagainya. Ketawanya apa namanya, padahal tubuhnya itu sudah habis, tapi ingatannya masih kuat. Jadi tubuhnya itu betul-betul habis, kayak orang di Afrika ini, 2 tahun tidak bergerak dari tempat tidur. Dia itu bisa ketawa, bisa tersenyum, terus istrinya itu bahagia. Ya bisa tertawa seperti ini. Ya, karena memang yang penting orang itu bahagia. Dengan kondisi apapun, kalau kita bahagia itu, kalau bahasa ilmiah itu apa namanya, endorfin, itu kan apa namanya, itu betul-betul yang penting kita bagaimana bisa bahagia. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, misalkan begini, misalkan ada orang istrinya 2 atau 3, kemudian bilang, ini sunnah Nabi, kamu tidak tahu ya, yang belum menikah itu banyak. Sehingga ketika aku mengatakan seperti itu, sebenarnya sedang menampakkan kesombongan. Nah, makanya kemewahan itu kalau bisa itu tidak ditampakkan, karena apa? Itu menyakiti orang lain. Nah, kenapa Rasulullah itu melarang memakai apa namanya itu adibas, ya, harir, sutra. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Itu agar tidak menyakiti orang lain. Apalagi pamer Rubicon. Nah, itu kan lebih-lebih seperti itu. Jadi esensinya itu sebenarnya kenapa kita tidak boleh menampakkan itu, karena yang tersakiti itu sebenarnya banyak. Dan kita tidak menyadari. Makanya bercanda itu sudah solusi terbaik. Ketemu teman, itu sudah makan apa belum? Sudah ngopi apa belum? Kalau belum, kita ngopi, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita masa lalu. Gimana kamu dengan anakmu, gimana kamu dengan istrimu, gimana kamu dengan mertua. Itu kan lebih asik bisa diceritakan daripada yang lain. Nah, kecuali sama-sama statusnya sama ya, sama-sama pejabat, kemudian sama-sama profesi sebagai dosen, sebagai dokter. Sehingga mau tidak mau dalam Al-Quran itu ada pernyataan gini, wala tamudanna, ya. Rasulullah SAW itu pernah tertarik pada orang yang cukup mampu. Itu dilarang oleh wala tamudanna, jangan sekali-kali melotot dengan kemewahan orang lain. Apalagi kemewahan itu ditambahkan. Makanya konten itu sebenarnya itu merusak alam kesederhanaan, ya. Misalkan tahajud dibuat konten, apalagi saya sering melihat itu orang-orang bersedekah kemudian dikumpulkan ratusan anak yatim, kemudian mengatasnamakan, wah ini adalah bentuk mencintai kita anak yatim. Loh, kenapa tidak dibalik? Kalau harta kita, ya, kalau duitnya banyak, didatangkan kan, kok mendatangkan, kalau kita mendatangi satu persatu rumahnya anak yatim, itu kan lebih keren di hadapan Tuhan. Ya, lebih keren daripada mengeksploitasi anak yatim, toh dirinya yang mendapatkan nama. Itu kan sama ya, mencari kebenaran di balik kesengsaraan anak yatim. Ya. Itu kan bisa seperti itu. Sudut pandang itu kan banyak. Nah, jadi ini kalau ketemu itu ya keseharian kita. Gimana? Puasa apa enggak? Puasanya batal apa enggak ini? Tadi malam tarawih apa enggak? Ya sudah, yang umum-umum saja ya. Kalau ada orang yang khususnya mungkin secara level intelektual di bawah kita, secara ekonomi di bawah kita, kemudian secara status sosial, ya kita tampil biasa sehingga mereka itu merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Nah, menciptakan nyaman itu tidak mudah. Dan kalau kita menciptakan nyaman dan bisa, itu pahalanya besar bagi kita. Jadi mencari pahala itu tidak harus sujud, tidak harus rukuk, tidak harus bersila, karena menciptakan nyaman kepada orang lain itu bisa menjadikan orang itu senantiasa mendoakan kebaikan kepada kita.
Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Terima Bapak kasih Ibu Pak dalam Ustadz. ya dalam sekali ya pengajian ini memang daging semua isinya ya. Beda Ustadz Hadim ini beliau memang spesialis ngaji yang dalam-dalam ya. Kita diingatkan yang sering tidak sadar kita itu sombong, diingatkan melalui pengajian ini. Betul sekali. Dan saya dapat ilmu baru, intinya kita itu harus senang ya, gembira, riah. Ini pernah saya praktekkan Ustadz Hadim. Saya itu pernah operasi sakit ambeien ya. Hampir sebulan tidak bisa kemana-mana. Pikiran itu kayak stres itu. Akhirnya saya setiap itu lihat Cak Lontong saya lihat stand up komedi yang lucu-lucu itu betul. Sakit yang begitu itu suatu kenikmatan yang sangat nikmat. Itu ketika kita sangat sakit kita masih tersenyum, tertawa. Wah, kurang ajar Cak Lontong. Kita ini kalau orang tidak sakit kemudian tertawa itu biasa. Sakit enggak, waduh jalan nggak bisa, tapi kita masih bisa ketawa. Itu menurut saya nikmat. Jadi Bapak Ibu sampai saya itu membuat channel YouTube gara-gara itu khusus tentang ambeien. Nah, banyak sekali yang tanya-tanya tentang ambeien. Saya tidak pernah memberikan jawaban yang serius. Semua tak suruh guyon. Pak, saya ini gimana ini? Itu pokoknya jangan stres, Bu. Gimana caranya? Itu lihat Cak Lontong itu sudah lihat saya kasih referensi komedian-komedian Dodit Mulyanto itu saya kasih suruh lihat itu. Ternyata setelah saya amati begitu, ternyata orang sakit itu sebenarnya yang membuat tambah sakit itu pikirannya sendiri. Yang memperparah kondisi sakit itu pikirannya sendiri. Kalau tubuhnya sakit, pikirannya mencoba senang seperti yang disampaikan Ustadz Hadim tadi, itu akan sangat membantu. Ya, jadi saya merasa dapat dukungan gitu ya, bahwa kita itu harus senang. Makanya itu yang akan kita biasakan, kita berbahagia dalam beragama ini. Baik Bapak Ibu, monggo yang ingin menyampaikan lagi pertanyaan ataupun apa seperti curhat misalnya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya off kamera karena lemot. Oh iya, monggo Pak Yayak. Alhamdulillah bisa ngindili guru saya, Ustadz Hadim. Tapi saya mohon saran juga, lebih-lebih sekarang ini tahun politik ya. Saya itu megah mikir sehingga siapapun yang ngomong itu pokoknya saya pinginnya mituhu. Ya pingin jadi wong sabar katanya gitu lah. Kok di Lala itu saya juga pernah ya istilah saya di blok foto, tapi ngertinya setelah kejadian. Saya diajak yang saya anggap imam saya untuk kumpul-kumpul, diajak istighosah, ya ikut aja, karena itu saya anggap baik. Lah kok ternyata itu demi untuk suksesnya untuk menjadi pemimpin. Gitu. Dia pengen nyalek, pengen jadi bupati atau gubernur, ya diajak gitu-gitu. Nah akhirnya saya ya kapok, wah saya dieksploitasi ini. Itu pemikiran saya. Mohon saran Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kalau melihat politik itu kayak bahasa Inggris. Antara tulisannya dan bacanya nggak sama. Jadi pokoknya kalau politik itu nggak usah serius. Betul. Illa matalu, udah nggak usah serius. Jadi saya nggak pernah serius. Pokoknya misalkan ini pimpinan ini sudah urusan dunia, nanti waktunya nyoblos ya nyoblos, selesai. Soalnya kalau kita serius kita sakit sendiri. Orang yang kita yakini itu baik ternyata dia itu punya tujuan lain, dan itu sudah zaman dulu, sekarang sampai yang akan datang. Pokoknya urusan politik kita anggap ya itu seperti bahasa Inggris, antara bacaan dan tulisannya itu nggak sama. Tidak sama. Itu rumusnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba baik, ya berarti ada sesuatu. Jadi ada sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Hazm. Ya. Ibnu Hazm itu penulis kitab tentang Tukul Humamah.
Beliau itu bercerita tentang cinta. Cinta itu merubah segalanya. Jadi kalau ada orang jatuh cinta yang tadinya penakut berubah langsung menjadi pemberani. Nah, kalau orang sedang jatuh cinta yang dulunya itu miskin, sok kaya. Nah, jadi orang jatuh cinta yang tadinya itu lemah langsung sehat dan semangat. Orang kaya yang dulunya pelit langsung dermawan. Orang jatuh cinta yang dulunya itu cemberut langsung ceria. Oh, itu kalau ada perubahan seperti itu pada teman kita, oh itu berarti ada sesuatu. Ini nggak pernah nyapa tiba-tiba, oh monggo, gimana kabarnya? Sudah makan apa belum? Itu ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Yang tadinya biasa-biasa kok ada berubah. Itu saya ambil dari kaidah bahasa Arab, namanya i'rab. Ya, perubahan akhir kalimat dalam sebuah bahasa Arab karena adanya amil yang masuk pada kalimat tersebut. Jadi dalam bahasa Arab itu misalkan yaf'ulu itu bisa dibaca lam yaf'ul. Kalau ada lam menjadi lam yaf'ul. Kalau ada lam yaf'ula. Ya. Kalau sendirian itu yaf'ulu. Bisa lam yaf'ulu, lam yaf'ul, la yaf'ula. Ya, itu karena ada amil atau kalimat atau huruf yang masuk di awalnya. Jadi orang kalau tadinya biasa-biasa saja, kemudian ada perubahan itu ada sesuatu. Sehingga kalau kita menyikapi orang itu ya biasa-biasa saja. Yang penting ya tadi disampaikan ya, yang penting itu kita itu jangan sampai lidah kita menyakiti orang. Nah, tadi saya sampaikan ya tentang menjenguk orang sakit ya. Oh itu saya masya Allah orangnya itu senyum bahagia. Orang katanya istrinya baru hari ini bisa senyum-senyum tertawa-tertawa sampai kekel itu ya. Saya tanya dulu tertariknya sama istrinya gimana? Sama kok tertarik? Oh itu dulu begini, itu bisa mengingatkan masa pikirannya ke masa akhirnya senyum tertawa itu bahagia itu sudah separuh dari obatnya. Coba kalau kita menjenguk orang sakit dilihat, oh sakitnya kok begini nih, ini kemarin ada orang sakit segini 2 hari kemudian mati, itu langsung gitu. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit itu kita yang ceria, bahagia, dan itu separuh dari obat. Kalau perlu tidak hanya itu, begitu salaman itu ada amplopnya. Oh itu tambah bahagia. Nah, maka ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang punya begini, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hamba itu dengan selalu membantu sesamanya. Nah itu kalau kita pegangi, insya Allah hidup kita itu bahagia. Maka sekali lagi pokoknya hidup itu harus bahagia. Bulan puasa, kita buka apa ini nanti, sahur apa. Nah enak mana, tarawih yang cepat atau yang lama? Itu gitu aja bahasan-bahasanya. Nah, baru kalau forum ilmiah itu apa yang dibahas. Tapi kalau masyarakat, ya berilah sesuatu yang menarik bukan pada mereka agar tidak streng ya. Sampai ngaji itu kenapa harus ceria? Ya, karena di rumah itu sudah mengurusi suami, mengurusi istri, belum lagi anaknya. Begitu ngaji ditakut-takuti, wah nanti kalau kamu nggak ngaji nanti masuk neraka. Wah tambah diancam. Di rumah terancam, di tempat ngaji juga terancam. Jadi nggak ada senyumnya sama sekali. Ya udah pokok di masjid ada sholat berjamaah, terus minum kopi bercanda. Niatnya apa? Yang penting tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bahagia dan itu separuh dari obat. Makanya saya ngaji pun kadang saya selingin karena kadang kita itu bahagia. Jadi beragama itu dengan senang dan bahagia dan itu kita munculkan, kita tampakkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Terima kasih Ustadz, gamblang sekali penjelasannya dan semoga ini memancing Bapak Ibu untuk yang lain untuk bertanya, berani menyampaikan gagasannya. Monggo Ibu Bu Lilis, monggo senyum-senyum. Bahagia Ustadz ini beliau. Monggo Bu Lilis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz kalau kebalikannya, kita tuh suka disanjung-sanjung sama mantan bos gitu ya. Sementara
zaman itu kan berubah. Kita dibangga-banggain, jadi kita malu sendiri. Kita malu sendiri karena zaman tuh udah berubah. Kita jadi malu karena di depan anak-anak muda gitu. Sementara kita yang udah tua, dia selalu mungkin apresiasinya kali, apresiasi kerja kita sebelumnya, sehingga dia menginfokan ke anak-anak muda. Cuman kita yang merasa diberi contoh itu malu hati gitu loh. Malu hati gimana tuh menghadapi sikap seperti itu, Ustadz Azim. Terima kasih. Terima kasih. Di kitab Al-Hikam itu ada pelajaran kalau ada orang memuji kita, kita harus berkata pada diri kita, saya tidak sebaik yang Anda kira. Wah, gitu. Kalau ada orang yang menghina kita, kalian itu tertipu. Saya lebih buruk daripada apa yang kalian sampaikan padaku. Itu insya Allah aman. Nah itu Imam Al-Ghazali seperti itu. Kalau kita masalah harta, itu harus melihat yang lebih bawah. Tapi masalah ilmu melihat yang lebih atas. Insya Allah selalu positif thinking. Yang penting kita nyaman dengan Tuhan, itu sudah selesai. Kalau dengan manusia itu, ya namanya manusia. Itu kalau cocok memuji, kalau tidak cocok itu sudah dinyinyiri sampai tidak ada kalimat lagi yang muncul dari lisannya. Kalau sudah baik itu dipuji, dan pujian itu kadang untuk menutupi keburukan dirinya, kita tidak tahu. Ya, kalau dalamnya laut itu bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu? Makanya yang namanya manusia sudah biasa-biasa saja. Ya, itu cara terbaik untuk menghibur diri seperti itu. Kalau ada orang menghina, bilang, saya lebih buruk daripada yang kalian sangkakan kepada saya. Tapi kalau ada orang yang memuji, kalian itu tertipu. Saya sebenarnya tidak baik seperti yang Anda sangka. Kalian tidak tahu jahatnya saya terhadap anak saya. Gitu. Jadi akhirnya itu biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Dan yang penting kita itu bagaimana bisa menghibur diri, bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, bisa puasa, itu kan rasa kebahagiaan yang harus kita tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah aman, ya, insya Allah aman. Oke, monggo yang lain silakan, ini asik kayaknya temanya, dan mungkin ini banyak terjadi pada diri kita masing-masing. Monggo Bapak Ibu yang pengen lagi mengutarakan apa yang pernah dialami atau persoalan yang sedang dihadapi yang belum menemu jalan, mungkin bisa disampaikan di sini. Siapa tahu Ustadz Adhim nanti memberikan kunci-kuncinya. Monggo Bu Ida, Bu Wati. Pak Ustadz, sepertinya di chat itu tadi ada Pak Ustadz bagaimana cara menyembunyikan kalau sedang puasa sunnah. Di chat sepertinya ada Pak Ustadz. Oh ya. Iya, Ustadz Adhim. Terima kasih. Puasa sunnah itu kan tidak wajib ya. Jadi kemarin saya ngisi acara di sebuah tempat, katanya ada orang soleh, itu pokoknya semua puasa sunnah itu sampai diundang orang itu ditampakkan puasanya tidak mau berbuka, padahal diundang. Padahal kalau kita punya ilmu, kita belajar ilmu, itu menyenangkan hati orang lain itu adalah merupakan pahala yang tiada tara. Jadi saya punya guru itu setiap hari puasa. Tapi begitu undangan pasti dia itu makan. Ingin menampakkan kalau bahasa ngestoki, apa bahasa Indonesianya. Jadi kalau diundang itu ingin menyenangkan hati orang yang mengundang. Itu kan senang kalau kita punya tamu, kemudian tamu kita hormati, begitu datang kita kasih makan, kemudian dimakan. Itu betapa bahagianya dia mempersiapkan seharian, kemudian dimakan, kemudian makanannya itu kita habis, itu kan bahagia. Tidak melihat saya ini puasa kok dikasih makan, tidak seperti itu. Itu ilmu ya, itu ilmu. Jadi cara bergaul pun itu ada ilmunya.
Nah, sementara orang yang tidak punya ilmu mengandalkan kesolehannya tanpa ilmu, dia itu menampakkan puasanya. Padahal memuliakan tetangga itu hukumnya wajib, sedangkan puasa sunnah itu tidak wajib dikerjakan. Kalau kita memaksakan puasa, sementara orang kecewa itu malah menimbulkan sakit hati orang lain. Makanya hak kita dengan tetangga adalah falyukrim jarahu. Sampai ketika Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Jadi memuliakan tetangga, diundang datang. Kita disuguhi ya makan. Ketika kita diberikan kesempatan makan ya kita makan walaupun tidak banyak. Ada satu orang kiai ya, satu orang yang mungkin pernah saya sampaikan, diundang tetangganya yang tetangganya itu secara materi itu tidak kaya lah, ya tidak mampu. Kemudian dikasih uang 20.000, kemudian bilang kepada istrinya, tolong uang 20.000 ini belikan beras, nanti kita masak dengan beras itu. Saya menginginkan daging yang tumbuh dalam diri saya itu adalah hasil kerja dari tetangga saya yang betul-betul ingin memberikan itu. Oh, itu coba kalau orang itu ngerti, betapa bahagianya. Nah, itu berarti orang itu berilmu. Kalau enggak, saya sedang puasa malah disuruh makan, itu berarti kesombongan di dalam puasa itu. Karena itu sunnah. Tapi kalau wajib, kita nggak boleh misalkan. Oh, karena ini memuliakan tetangga, akhirnya saya harus mokel. Itu dosa. Karena wajib, karena sunnah kan gitu. Makanya niat puasa sunnah itu tidak harus malam hari, tapi niatnya itu bisa di pagi hari karena memang potensi di pagi hari itu tidak punya beras, tidak punya dimakan. Potensi juga nanti diundang tetangga, teman, dan itu memuliakan teman, tetangga itu hukumnya wajib. Kita tahu itu wajib atau sunnah karena kita belajar. Gitu. Yeah. Gitu. Lagi-lagi jawabannya sangat telak, Ustaz. Jadi membuat kita makdek gitu ya, makjelep gitu kalau anak muda sekarang itu makjelep gitu ya. Nah, ini pengajian yang seperti ini menurut saya yang seharusnya lebih kita sering ikuti ya. Jadi beliau ini memang beda ya kalau mengaji dengan orang yang berilmu sama mengaji yang barangkali yang ilmunya kurang atau bisa banyak berbicara tapi ilmunya kurang. Itu ya kita seneng sih, efeknya seneng ya, apalagi kalau lucu itu seneng. Jadi monggo Bapak Ibu, kita biar dapat jawaban yang makjelep dari yang kita alami, yang kita anggap selama ini benar, barangkali ternyata itu kurang pas, bisa jadi. Monggo silahkan. Monggo Bu Ida kayaknya pengen bertanya ini. Monggo. Silahkan Bu Ida Nuraida. Oh belum. Bu Wati atau Bu Reda. Monggo. Sudah senang Pak, gini aja. Sudah senang ya? Nanya-nanya. Iya, keren banget kajiannya malam ini. Walaupun saya terlambat. Benar. Tak kejar-kejar dari masjid tadi. Oke, monggo Bu Eni barangkali. Bu Eni Karlina atau Bu Dewi. Kalau belum ada yang tanya, saya juga ingin tanya Ustadz Adim. Jadi saya dari kajian-kajian ini tadi saya menjadi teringat sesuatu yang selama ini saya mengganjal. Saya mengganjal itu pada poin nomor 4. Jadi kita ini punya 4 persoalan yang tidak akan pernah lepas dari manusia itu mendapat yang terakhir itu agar kita tidak merasa hebat atau bahwa semua yang kita dapatkan itu pertolongan dari Allah. Saya itu sejak dulu saya berpikir begini, banyak teman kita yang berkata begini, baik sebenarnya yang disampaikan itu baik, tetapi teman saya ini meyakini bahwa kemudahan yang dia dapatkan itu gara-gara dia melakukan ini.
seolah-olah dia tahu bahwa itu sesuai dengan kehendak Tuhan memberikan seperti itu karena dia melakukan ini. Itu saya sejak dulu kok gini ya, kok seolah-olah dia tahu kemauan Tuhan ya. Kemudian dia ceritakan, kalau kamu pengen begini, kamu begini. Saya ini sudah berhasil. Sejak saya ini, saya begini. Saya agak mengganjal, apakah karena itu ataukah karena yang lain? Kita kan tidak tahu. Karena saya yakin hanya Allah yang tahu apakah keberhasilannya karena itu atau karena yang lain. Nah, saya tidak pernah menanyakan ini, cuma saya agak mengganjal gitu aja. Setiap ada yang kali kamu melakukan ini nanti begini, nanti saya begini hasilnya, saya sudah mengalami sendiri. Nah, pada keyakinan saya mungkin kamu melakukan itu bagi kamu cocok, orang lain belum tentu cocok. Karena rezeki orang itu barangkali beda-beda. Sama saya misalnya melakukan A, dia melakukan A, tetap beda rezekinya. Jadi seperti itu Ustaz. Mohon pencerahan ini. Terima kasih. Nah, ini menarik ya. Jadi begini, kalau kita beribadah, itu yang kita tanamkan adalah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ibadah dalam bentuk apapun, misalkan sholat, puasa, zakat, haji, kemudian wirid, tahajud, kemudian sedekah, zakat, infak, itu niatan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah niat, apapun yang terjadi kita tidak pernah menganggap bahwa sedekah saya ternyata membuat saya itu bahagia. Sholat saya membuat saya itu bahagia. Sebab bisa jadi orang rajin sholat, tapi Allah berikan kehidupan dan berikan ujian-ujian. Sehingga kalau kita sudah yakin ibadah kita diperuntukkan pada Allah, kebahagiaan yang kita alami itu murni dari Allah, dan ujian itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah berpikir bahwa apa yang menimpa dirinya itu karena amalnya. Itu murni, ya, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam kitab Al-Hikam itu ada namanya al-man'u wal 'atha. Al-man'u wal 'atha. Al-man'u ketika kita itu melakukan kebaikan, kemudian kita tetap kehidupan kita itu tidak tercukupi, kita yakin bahwa ini juga dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib aku lakukan adalah mendapatkan ridha Allah dari kesabaran atas ujian menimpanya. Tapi ketika kita itu mendapatkan keberhasilan atas doa atau atas amal kita yakin itu murni fadl pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak merasa itu adalah prestasi diri kita. Nah, itu kalau kita tanamkan dari kita, insya Allah itu akan menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah, sehingga dia itu sholat malam, puasa, membaca Al-Quran, nggak pernah berpikir saya sholat nanti dapat ini. Karena seorang hamba yang harusnya memang sholat. Sengsara atau tidak sengsara tetap sholat. Bahkan pernah saya sampaikan pada pengajian awal kitab Al-Hikam, ada seorang sahabat berdoa kemudian tidak dikabulkan. Dia mengatakan, saya bangga dengan doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena saya semakin yakin Tuhan saya itu adalah Tuhan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menghadapi berbagai hal, kemudian kita membaca ini dan itu berhasil, ya memang takdirnya seperti itu. Tapi dalam kajian kita Al-Hikam, kenapa sih kita dianjurkan untuk membaca zikir, wirid secara istiqomah? Nah, nanti wirid dan zikir yang dilaksanakan secara istiqomah, wirid yang kita laksanakan secara istiqomah akan melahirkan namanya waridat. Nah, waridat itu apa? Miracle ya. Miracle dari wirid yang kita laksanakan secara istiqomah. Nah, keistiqomahan itu akhirnya itu bentuk ya kasih sayang Allah kepada hambanya yang istiqomah tadi itu. Sehingga itu yang disebut dengan buah dari kesolehan kita. Tapi dia itu meyakini bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dirinya itu bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sudah mapan imannya itu, kalau dia itu wiritan kemudian diberikan kemuliaan, itu dia itu merasa ya Allah kok sudah menjadi seperti, padahal aku wiritan zikir itu bukan minta ini. Tapi ya kadang sudah soleh,
Nah, orang yang sudah soleh itu akan dikejar dunia, padahal dia tidak mengharapkan dunia. Sebaliknya, orang yang tidak soleh dan tidak berilmu, begitu mendapatkan itu seolah-olah nurut pada dirinya. Wah, itu kan Ya, ya. makanya basic ilmu tauhid itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak merasa baperan, tidak merasa kita terlalu pede, baca tahajud hanya sekali kemudian dimudahkan. Kamu tahu nggak? Saya tahajud semalam saja, itu Allah berikan kemudahan. Akhirnya merasa dirinya seperti Nabi. Kan bahaya itu. Padahal seorang wali yang setiap malam berdoa itu tidak pernah meminta agar dirinya itu hebat. Justru kehebatan itu disembunyikan karena khawatir menjadi riya. Akhirnya menjadi riya kan seperti ini. Ya. Makanya hati itu kan memang harus dijaga. Hati Iya. harus dijaga. Dan menjaga hati dengan ya salah satunya belajar dan punya guru, sehingga kita itu harus sering mendengarkan, sering mengkaji, sering bertanya, sehingga kita itu tidak gampang terperosok dengan ibadah kita. Justru kadang yang membuat terperosok adalah ibadah kita. Kita rajin ibadah, kemudian Allah berikan kemudahan, akhirnya gara-gara ibadah ini saya itu. Ya. Dan itu sering kali terjadi. Makanya dengan pengajian seperti ini, ya insya Allah kita sama-sama mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Barangkali itu, dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini sudah jam 22, kalau di Papua itu sudah Jam 12. 12 ya. Sudah sahur ya. Dan semuanya senantiasa diberikan sehat jasmani dan rohani. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah besok berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang umur dan bisa diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, berziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Rasanya itu sampai tutup ya, sampai selesai tanpa ya ada halangan sedikit pun. Amin. Selesai puasa itu bersyukurlah, berarti kita salah satu hamba yang dipilih oleh Allah bisa tuntas puasanya. Amin. Pak Ustadz juga sehat ya. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik fi Ramadan. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nawwir wujuhana binuril irfan wa wasi' sudurana wa yassir umurana waqdi hajatana min hawajid dunya wal akhirah ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma nawwir qulubana بنور الإيمان. اللهم يسر ولا تعسر إن حاجاتنا كثير واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة يا كريم إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وقراءتنا وصدقاتنا وتهجدنا يا الله يا كريم إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مجلس هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربة إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا صلاة وصياما وقياما وتهجدا وصدقة وقراءة إلا قبلت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا تقبل دعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد Amin. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Khalid dan berjumpa lagi pada pada besok ya. Besok. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Malam ini bisa berjalan lancar dan jangan lupa kita harus tetap bahagia ya. Pesannya Ustadz Adim, beragama dengan bergembira ya.
menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Saya mohon maaf bila ada lancang kata, apabila ada kekurangan, ada ketidaksopanan, karena saya ini baru datang, sudah tiba-tiba jadi host. Siapa ini kan? Tidak ada yang kenal, jadi mohon maaf nih Bapak Ibu semuanya. Saya ini muridnya Ustadz Azim yang agak ndablek, jarang ikut ngaji. Jadi ya beginilah modelnya. Mohon maaf dan minta doa semoga saya bisa lebih rutin lagi mengaji. Sekali lagi mohon maaf, saya tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.